dan salam budaya. Selamat datang di podcast kami. Ini merupakan bagian dari berbagai kegiatan MKWK dengan menggunakan model pembelajaran transformatif berbasis proyek melalui Festival Literasi dan Etnografi Papua. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai keberagaman yang ada di Papua Selatan, khususnya kebudayaan dan kebahasaannya. Papua Selatan ini merupakan wilayah yang kaya akan keberagaman. Oleh karena itu, pembahasan kita kali ini yaitu membahas tentang mengapa pentingnya untuk menjaga serta melestarikan kebudayaan yang ada di Papua Selatan. Bersama dengan saya dan dua narasumber-narasumber yang hebat yang akan memberikan pengetahuan serta pengalamannya terkait keberagaman kebudayaan. Di sebelah saya ada Bapak Isaya Siaindiken, Bapak Kebudayaan Papua Selatan. Bagaimana kabarnya, Pak? Baik. Selamat pagi para pemirsa dimanapun berada. Salam budaya. Oke. Di sebelahnya lagi ada Bapak Dr. Tobias Garuaka selaku dosen Universitas Musamus Merauke. Baik, selamat pagi, saya Tobias. Salam literasi dan salam kebudayaan. Oke, langsung saja ya Pak. Bagaimana tanggapan Bapak terkait keberagaman yang ada di wilayah Papua Selatan ini, khususnya terkait kebahasaannya? Ya. Apalagi banyak orang yang beranggapan bahwa Merauke ini merupakan miniatur Indonesia. Bagaimana pandangan Bapak Isayas terlebih dahulu? Ya, terima kasih. Bangsa yang besar harus menghargai kebudayaannya. Terus, keberagaman budaya itu sifatnya dinamis, tidak statis. Lalu setiap saat dia berubah. Negara ini adalah negara yang plural, ya, pluralitas kesukubangsaan atau kebudayaan. Ya, biasa orang bilang berbeda-beda tapi tetap satu. Ya. Lalu dinamika kebudayaan itu mengikuti zaman, di mana di satu saat dia akan berubah. Ya, itu yang disebut dengan invention atau inovasi dalam kebudayaan ketika akulturasi atau dua budaya ketemu. Budaya mana yang rohnya lemah pasti dia kalah dan mengikuti budaya yang rohnya kuat, dan satu saat mereka mengakui kebudayaan itu mereka punya. Ya, apalagi kita di Kabupaten Merauke ini sudah berbagai suku bangsa, lalu bahasanya sudah banyak, kemudian eksistensi kebudayaan tidak dipertahankan. Generasi di Papua merasa minder kalau mereka bicara bahasanya sendiri. Ya, akhirnya mulai terjadi inovasi dalam kebudayaan itu. Mereka mulai bahasa mereka mulai beralih fungsi melalui banyak media yang ya nilainya mulai bergeser jauh. Tetapi sebenarnya bahwa keberagaman budaya itu penting, di mana ada beberapa kebudayaan saling bertemu dan saling berinteraksi. Ya, harus kita saling menerima, tetapi tanpa meninggalkan kebudayaan kita sendiri. Karena itulah jati diri dan kita berasal dari situ. Tidak boleh mengikuti kebudayaan orang, tetap kita pertahankan kebudayaan sehingga dia disebut keberagaman budaya. Ya, Jawa punya budaya ada, Marin punya budaya ada, Maluku punya budaya ada, dia dipersatukan jadi Indonesia, pesona Indonesia atau Indonesia yang damai. Berarti
keberagaman itu menjadi hal yang penting untuk dilestarikan ya Pak? Keberagaman bukan satu ancaman atau bukan satu tekanan. Keberagaman itu kekayaan, Iya. kekayaan bangsa yang harus dilestarikan dan dipertahankan. Ya. Kalau menurut Bapak Tobias, bagaimana terkait perkembangan dari segi kebahasaannya? Ya. Baik, terima kasih. Ini menarik pertanyaannya, bagaimana Merauke menjadi salah satu miniatur Indonesia. Kita sepakat bahwa keberagaman itu adalah satu kekayaan yang memang kita harus banggakan, dengan catatan bahwa kita harus tetap mempertahankan setiap jati diri daripada setiap suku. Jadi karena negara kita adalah negara yang pluralis, maka kita tetap berbangga bahwa bahasa dan budaya adalah satu kekuatan, satu kekayaan yang memang harus dilestarikan, tetapi tetap berada bersatu cita-cita bahwa setiap budaya, setiap suku bangsa yang hidup di Merauke kita saling menghargai, saling menjaga, terus saling membantu di dalam proses pelestarian budaya dan bahasa. Sebagai akademisi, bagaimana pendapat Bapak terkait nilai-nilai kebudayaan dalam kehidupan masyarakat dan apa peran pendidikan dalam melihat hal tersebut? Ya, saya pikir tentu kita punya banyak persoalan terkait dengan bagaimana pelestarian budaya, terutama terkait dengan indigenous people atau budaya-budaya lokal. So, dalam hal ini kita bicara cakupannya suku Marin, Mandobo, Muyu, Mapi, dan Asmat. Bagaimana peran pendidikan di dalam proses pelestarian? Ini yang memang menjadi catatan kita bersama, bagaimana kita melihat persoalan pelestarian bahasa budaya di tingkat pendidikan. Dan sebenarnya peran pendidikan harus hadir untuk melestarikan itu, seperti yang tadi Bapak Isaya sampaikan bahwa kita tetap tidak boleh ada yang mendominasi. Ini budaya ini harus mendominasi ini budaya ini, ya. Tapi peran pendidikan memang penting. Nah, ini yang harus kemudian kita lihat bagaimana peran pendidikan di dalam proses pelestarian itu hadir untuk menjaga, melindungi dan melestarikan pengetahuan budaya lokal masyarakat. Berarti pendidikan ini berperan penting dalam melestarikan kebudayaan yang ada di Papua Selatan ini ya Pak? Itu harus kita sepakat bahwa pendidikan itu penting untuk melestarikan bahasa budaya dan seluruh sistem pengetahuan masyarakat lokal. Bagaimana menurut pandangan Bapak Isayas terkait etnografi Papua ini? Etnografi Papua itu ada dua kata ya, etno dan grafi. Secara harfiah bahwa etnografi adalah pencatatan tentang kebudayaan dan peradaban. Pencatatan tentang manusia, kebudayaan dan peradaban itu etnografi. Jadi etnografi itu dia bicara tentang manusia, roh daripada kebudayaan itu etnografi. Di dalam manusia itu ada nilai-nilai budaya, di mana di dalam aktivitasnya itu mereka selalu diikuti dengan nilai budaya yang disebut dengan tata krama. Ya. Kalau menurut Bapak Tobias sendiri terkait etnografi Papua itu bagaimana Pak? Ya, memang terkait dengan etnografi ya, seperti yang tadi dijelaskan oleh Bapak Isaya, etno dan grafi ya, artinya setiap budaya itu punya pengetahuan, punya sistem nilai, punya tata krama itu. Jadi sebenarnya supaya kita tidak terlalu berbicara panjang lebar soal etnografi, tapi bagaimana kita berfokus pada bahwa di dalam budaya itu tentu terkandung nilai pola hidup, pola sistem pengetahuan, mata pencarian, dan seluruh sistem-sistem yang
yang tentu masyarakat punya pengetahuan itu. Gitu. Nah, tentu berbeda-beda setiap suku, apalagi kalau kita di Merauke ya, itu punya suku A, B, dan C itu punya pengetahuan masing-masing. Nah itu. Nah, jadi terkait dengan etnografi Papua, ini cakupannya sangat luas. Artinya kalau kita bicara soal Papua berarti dari Sorong sampai Merauke. Gitu. Nah ini adalah satu kekayaan Indonesia yang memang harus dijaga, dilindungi, dan dilestarikan lewat yang tadi disampaikan, dipertanyakan, yaitu berkaitan dengan pendidikan. Saya pikir itu. Sebagai seorang pendidikan, bagaimana pandangan Bapak Tobias terkait kebudayaan yang mendunia? Apakah ketika kebudayaan kita dikenal di dunia, maka nilai-nilai sakral yang ada di dalam kebudayaan tersebut akan semakin punah atau semakin terkikis? Bagaimana pandangan Bapak? Baik, terkait dengan perkembangan globalisasi, perkembangan teknologi saat ini, saya pikir ini harus tetap menjadi tantangan, tetapi ini juga menjadi peluang untuk kita. Artinya bahwa kita tidak akan menolak perkembangan hari ini, karena memang kita harus menerima itu sebagai satu tantangan. Nah, yang menjadi catatan penting itu adalah bagaimana nilai-nilai kebudayaan itu tetap dipertahankan, karena pada dasarnya kita sepakat bahwa budaya tetap menjadi pijakan setiap suku, bahasa, suku bangsa ya. Itu karena budaya, di dalam budaya itu terkandung nilai-nilai filosofi, dan kemudian ketika orang bicara pendidikan, misalnya orang Marin, ketika orang bicara pendidikan maka harus kembali ke budaya, karena budaya menjadi pijakan untuk kemudian orang maju. Tadi saya diskusi dengan bapak saya, misalnya Murawa ini adalah di dalamnya nilai filosof untuk bagaimana orang kemudian maju, berpacu untuk itu. Nah, kalau berkaitan dengan perkembangan ini, maka saya ingin mengungkap dua hal, ada etik dan emik. Nah, ini sebenarnya istilah ini untuk penelitian sebenarnya, tapi emik itu adalah bagaimana masyarakat itu punya pengetahuan. Nah, pengetahuan ini harus dijaga, dilindungi, dan dilestarikan ya dari generasi ke generasi. Etik ini misalnya orang meneliti kebudayaan orang Papua, maka dia kemudian tidak boleh terlalu subjektif menurut pandangan dia, tapi dia berusaha untuk berada pada posisi pengetahuan masyarakat itu. Jadi saya pikir untuk perkembangan tidak menjadi masalah, tetap kita berada pada tahapan itu, tapi kita juga sadar bahwa ternyata budaya itu penting untuk kita maju. Gitu. Saya ingin memberikan satu kalimat, misalnya setinggi langit kita melangkah atau kita terbang, tapi kita tidak boleh lupa bahwa budaya tetap akan menjadi pijakan. Kalau kita lupa budaya, maka kita pincang. Gitu. Perkembangan zaman kan semakin maju nih Pak, dan ada banyak hal-hal yang kemudian semakin terkikis, termasuk budayanya. Nah, bagaimana cara-cara yang harus dilakukan untuk menjaga kebudayaan yang ada di tanah Merauke ini? Iya, salah satunya memang adalah melalui gerakan-gerakan literasi. Gerakan literasi artinya kita tidak terbatas pada membaca dan menulis, tapi gerakan semacam ini adalah gerakan-gerakan untuk mempertahankan budaya, memberikan pengetahuan, memberikan transformasi pengetahuan kepada masyarakat bahwa ternyata tanpa budaya kita tidak punya pijakan yang kuat. Gitu. Nah, gerakan-gerakan ini perlu dilakukan terus. Kita juga sadar bahwa harus ada kebijakan atau regulasi yang membantu kita untuk melangkah. Misalnya salah satunya didorong lewat pendidikan tadi. Ya, misalnya kurikulum yang berbasis kearifan lokal, gitu, atau dalam bahasa ilmiah ada itu terkait dengan bagaimana kita merumuskan nilai-nilai budaya itu di dalam satu kurikulum itu dalam proses pembelajaran. Saya pikir itu.
kita beralih ke Bapak Isayas. Bagaimana pandangan Bapak terkait kebudayaan-kebudayaan yang semakin terkikis? Apakah ada cara-cara untuk menjaga kebudayaan tersebut agar tetap eksis di tanah Merauke ini? Sebenarnya kalau kebudayaan itu dia dinamis, tadi Bapak sudah bilang dia dinamis, dia berkembang sesuai sama. Kalau Bapak ini bicara ke belakang, anak muda sekarang bilang kuno, Pak itu saya kok kuno itu. Jangan berpikir ke belakang, kita sedang maju. Ya, tapi kau sedang maju, kau sudah terbang, tapi kau yang kau sedang berusaha mau menggapai itu, kau tidak dapat dia, terus mau kembali ke belakang tidak dapat, jadi kau tergantung di tengah situ. Karena terlepas dari budaya. Jadi pendidikan itu dia anaknya kebudayaan. Bagaimana pendidikan kalau sudah tidak tahu bapaknya? Semua pengetahuan ini bersumber dari kebudayaan, 7 unsur kebudayaan, universal culture. Pengetahuan, pendidikan, itu ya bapaknya kebudayaan, anaknya itu pendidikan. Sistem teknologi, ya bapaknya kebudayaan, anaknya teknologi. Religi, itu teteknya kebudayaan, anaknya agama. Jadi kebudayaan itu dia sains, ya. Dari sains itu jadi etnosains. Etnosains itu berarti kita sudah amankan kebudayaan ya dalam dunia pendidikan, dinas pendidikan. Dia harus berani buat draft kurikulum muatan lokal dan di kebudayaan, dan orang-orang akademisi mereka duduk sama-sama untuk menyediakan atau siapkan bahan ajarnya, bahan ajar. Tapi yang buat kurikulum itu dinas pendidikan Kabupaten Merauke, dia yang punya tanggung jawab pada kepala bidang kurikulum di situ. Diajukan ke pemerintah supaya bupati dia buat perda tentang muatan lokal, itu baru akademisi aman, kebudayaan aman. Kita akan buat pendidikan yang berbasis budaya. Ya, karena di dalam etnografi itu ada etnolinguistik, etnobotani, farmakologi, banyak sekali yang harus jadi sistem pendidikan berbasis budaya. Ya, pendekatannya kebudayaan. Masternya siapa? Ya, kebudayaan Nusantara. Kalau kita adopsi, mereka punya kurikulum merdeka, dia jadi kurikulum muatan lokal. Ya. Makanya keberagaman budaya itu penting untuk itu. Tetapi nilai budaya lokal sangat penting. Sebab tanpa kita lakukan itu, eksistensi dan jati diri atau keberadaan nilai-nilai budaya itu akan hilang. Sampai kepada teknologi. Mana arsitektural di Kabupaten Merauke ada yang mencirikan kebudayaan Bali, terus ada motif-motif, ornamen-ornamen eksterior dan interior satu bangunan, pemerintahan maupun perusahaan tidak ada. Berarti pemerintah juga ada niat untuk membunuh kebudayaan di tanah ini. Itu menurut pandangan yang saya amati, saya pengamat saja, tapi tidak pintar ngomong. Ya. Terakhir nih Pak, apakah ada pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada anak-anak muda yang ada di Papua ini terkait pendidikan dan kebudayaan saat ini? Anak-anak muda ini untuk semua anak muda di Kabupaten Merauke, pandanglah kebudayaan
sebagai kesempatan, bukan sebagai ancaman. Kebudayaan itu mengurus 7 unsur kebudayaan, tetapi yang anak-anak takut itu adalah adat, karena di dalam adat itu dia mengurus nilai. Ada 4 nilai. 4 nilai adat itu soso, mesan, imok, dengan mayo. Itu yang tidak pernah berubah tata keramanya, tidak pernah berubah tata caranya dari dulu sekarang sampai dunia ini berakhir. Aturannya sudah paten, kalau kau salah berbuat di situ pasti kau mati. Tetapi kebudayaan itu nilai, itu aktivitas manusia mengikuti zaman. Iya, jadi tetaplah anak-anak muda semangat, jangan pernah takut dengan kata sakral. Menurut saya di dunia tidak ada yang sakral, cuma satu yang sakral. Yang sakral itu manusia dan tanah. Kalau barang yang paling sakral itu tanah, kalau sudah dijual berarti awas hati-hati, nilai budaya akan hilang 100%. Karena di dalam tanah itu ada banyak hal, yang ada etnobotani, ada farmakologi, ada geologika, ada etnografika di dalam barang itu, di dalam hutan itu, di dalam tanah itu. Kalau sudah dijual tanah, berarti kebudayaan itu ada kemungkinan, bukan ada kemungkinan, itu sudah punah. Ya, bahasa habis, terus kebudayaan adatmu itu habis. Jadi jangan pernah takut untuk mengatakan kebudayaan itu aktivitas, karena dia akan membantu di dalam kehidupan sehari-hari. Tata krama Mali harus dipertahankan. Bagaimana cara menyapa orang, bagaimana cara menerima orang, bagaimana cara membantu orang, bagaimana cara penyelenggaraan pendidikan di kampung, harus menggunakan etnolinguistik atau pakai bahasa Indonesia. Mulai dari etnolinguistik, bukan dari bahasa Indonesia. Mulai dari bahasa ibu, bahasa yang anak di kampung itu untuk pertama kali dia lahir dan mengenal bahasa ibu itu. Pendidikan mulai dari situ, bukan dari bahasa Indonesia. Balik dia, anak-anak muda ini apa pesan? Balik cara mendidik anak di kampung mulai dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Terima kasih. Kalau menurut Bapak Tobias, apakah ada pesan-pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada anak-anak muda Papua terkait pendidikan dan kebudayaan? Ya, baik, terima kasih. Pertama, memang kita harus berbangga bahwa budaya, bahasa, dan sistem pengetahuan itu adalah satu kekayaan yang harus kita jaga, kita lindungi, kita lestarikan, dan terus dipertahankan. Maka jangan kemudian kita malu dengan kekayaan itu, yang saya maksud kekayaan budaya, karena kebudayaan itu adalah kehidupan kita. Maka kita di dalam mengikuti proses perkembangan saat ini, kita jangan lupa untuk tetap belajar untuk mengetahui budaya, mempertahankan dan melestarikan. Karena pada dasarnya kehidupan kita mulai lahir, kita mulai beranjak remaja, kita mulai beranjak dewasa, kita berada pada lingkungan kehidupan dewasa, sudah menikah, dan sampai dengan tahapan kita tua, dan itu adalah tentu di dalam sistem budaya itu punya tata nilai dan sistem pengetahuan. Maka pesan saya, kita tetap berpegang teguh pada budaya walaupun kita berada pada lingkungan kehidupan globalisasi yang memang menawarkan berbagai macam hal, tetapi tetap kita berpegang teguh pada budaya, karena budaya itu menjadi pijakan kita. Tanpa budaya kita lemah, kita pincang, dan kita akan jatuh, dan ketika kita sudah jatuh tidak akan membangun kembali. Maka pesan saya,
tetap cinta budaya, bahasa, pengetahuan kearifan lokal, dan tetap berbangga bahwa kehidupan kita dari Merauke sampai Aceh, dari Aceh ke Merauke, kita punya budaya yang sangat kaya, kita punya keberagaman itu, maka kita harus saling menjaga, melindungi, dan saling merangkul untuk penyelamatan pengetahuan kearifan lokal itu. Saya pikir itu. Oke, terima kasih. Dari beberapa pendapat pandangan-pandangan dapat saya simpulkan bahwa keberagaman kebudayaan itu sangat penting untuk kita lestarikan, karena di atas pendidikan itu masih ada kebudayaan. Dan dengan kita melestarikan dan menghargai kebudayaan-kebudayaan itu, maka kita dapat memastikan bahwa warisan budaya yang kaya tersebut akan bisa hidup dan berkembang dari generasi ke generasi. Demikianlah pemaparan materi. Terima kasih dan sampai jumpa.